Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas besaran dan pengukuran. Kita bahas terlebih dahulu tentang besaran dan satuan ya. Nah, pola-pola atau rumus-rumus matematika yang diburu oleh para ilmuwan ya sebagai model bagi keteraturan alam menghubungkan satu besaran fisika dengan besaran fisika yang lainnya. Nah, pola-pola matematika yang dimaksud biasanya berupa persamaan-persamaan yang menghubungkan besaran-besaran fisika. Nah, apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang diukur. Oleh karena itu, besaran-besaran fisik memainkan peran yang sangat penting dalam ilmu fisika. Jadi, besaran erat kaitannya dengan pengukuran ya. Nah, sementara pengukuran besaran-besaran fisika merupakan bagian terpenting dalam ilmu fisika. Sekarang apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan ya. Nah, satuan adalah suatu besaran fisika khusus yang telah didefinisikan dan disepakati untuk dibandingkan dengan besaran lain dari jenis yang sama dalam berbagai pengukuran. Nah, contohnya Anda ingin menentukan panjang meja belajar Anda gitu ya. Kemudian Anda mengukur dengan tangan Anda, misalkan diperoleh 7 jengkal. Nah, dalam hal ini Anda telah membandingkan panjang meja Anda dengan satuan jengkal. Aktivitas seperti ini ya disebutnya sebagai pengukuran. Nah, pada contoh di atas Anda telah mengalihkan bilangan yang menyatakan panjang meja Anda yaitu 7 ya dengan satuan jengkal. Sehingga jengkal ini merupakan salah satu jenis satuan panjang ya. Kenapa jengkal menjadi satuan panjang gitu ya? Bukankah satuan panjang itu meter? Nah, begini, satuan panjang tidak harus meter, kilometer gitu ya. Satuan massa juga sama, tidak harus kilogram. Satuan luas juga tidak harus hektar. Satuan itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nah, tentu saja selalu ada konversi dari satu satuan ke satuan yang lainnya ya. Untuk besaran yang sama, misalkan besaran panjang, nanti ada konversinya. Satu jengkal berapa meter seperti itu ya. Nanti akan ada istilah satuan standar internasional ya, satuan CGS. Nah, memang kalau satuan jengkal ini sangat relatif gitu ya. Jengkal satu orang dengan orang lain jelas memiliki panjang yang berbeda ya. Sehingga nanti akan ditetapkan satuan yang lebih baku yaitu satuan internasional. Selanjutnya, menurut cara menentukan satuannya, terdapat dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok ya. Satuan besaran turunan itu tergantung pada satuan besaran pokok. Oke, ini ada ketentuan penulisan satuan ya yang sangat penting karena sering sekali saya menemukan kesalahan penulisan dalam penulisan satuan. Nah, yang pertama, apabila satuan ditulis lengkap, maka selalu dimulai dengan huruf kecil. Contohnya, Newton, liter, joule, meter. Jadi kalau ditulis lengkap seperti ini, huruf pertamanya tidak boleh huruf kapital, melainkan huruf kecil ya, seperti itu. Nah, seringkali saya menemukan satuan Newton atau satuan joule ataupun liter bahkan ya, meter juga sama, sering saya temukan M-nya itu besar ya. Itu tidak boleh, harus kecil seperti ini. Ketentuan berikutnya, singkatan satuan yang berasal dari nama seseorang dimulai dengan huruf besar. Misalkan apa? Satuan Newton ditulis N-nya saja, nah ini harus besar. Tapi kalau misalkan ditulis lengkap, huruf di depannya ini harus kapital.
Joule ini juga J-nya besar ya, untuk Joule, seperti itu. Baik, ini daftar ya, tabel 1 ini daftar besaran pokok sesuai sistem internasional. Ada 7 besaran. Yang pertama besaran panjang, satuannya meter, M-nya kecil ya, singkatannya M. Nah, dimensi itu L ya, L besar. Nanti ini akan kita bahas manfaat atau penggunaan dari dimensi ya. Oke, selanjutnya nomor 2, massa satuan kilogram, singkatan kg ya. Waktu detik, ini skon. Kemudian kuat arus listrik, ampere, A besar ya. Karena ampere itu nama orang. Jadi singkatannya harus huruf besar. Tapi kalau misalkan ditulis lengkap, tetap A yang di depan, hurufnya tidak boleh kapital. Suhu itu satuannya Kelvin. Singkatan K besar. Nah, ini perbedaan antara satuan suhu yang lainnya ya, misalkan Celcius, itu ada derajatnya, jadi derajat Celcius. Sedangkan kalau Kelvin itu tidak ditulis derajatnya ya. Jadi kalau misalkan Celcius itu kan begini ya, derajat Celcius. Nah, kalau Kelvin itu di atasnya tidak ada derajatnya. Banyaknya zat, mol, ya, intensitas cahaya, kandela. Nah, ini kalau misalnya besaran pokok memang hanya ada 7. Berbeda dengan besaran turunan. Selain besaran ini, ke-7 besaran ini, maka masuk ke dalam besaran turunan. Nah, ini hanya beberapa contoh ya. Dari besaran turunan, misalkan luas. Luas itu kan satuannya meter kuadrat. Jadi, perkalian antara dua buah besaran panjang ya. Kemudian gaya. Gaya itu satuannya Newton. Nah, disingkat kalau misalkan singkatan saja N besar, atau bisa juga kilogram meter skon min 2. Min 2 di sini berarti sebenarnya posisi S sebagai penyebut ya. Nah, ini kenapa Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat sebenarnya. Itu dari rumusnya gitu ya. F sama dengan M dikali A. Massa itu kilogram ya. Satuan percepatan itu meter per sekon kuadrat. Nah, kalau misalkan sekon kuadratnya itu mau naik ke atas, maka pangkatnya berubah menjadi negatif ya. Kilogram, meter, sekon, pangkat, min 2. Nah, ini sama dengan Newton, seperti itu ya. Oke, ini kita lihat di sini ya. Percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatan sendiri juga termasuk besaran turunan. Karena tidak ada di sini, di 7 besaran pokok ini ya. Percepatan itu besaran turunan ya. Oke, contoh yang lainnya yaitu ada usaha dan tekanan ya untuk besaran turunan. Nah, untuk usaha sendiri satuannya Joule, singkatannya J besar ya. Tekanan satuannya Pascal, singkatannya PA ya. Tadi di sini ada istilah sistem internasional. Nah, sekarang apa itu sistem internasional ya? Kita bahas terlebih dahulu pendahuluan kenapa ada sistem internasional ya. Salah satu pekerjaan seorang ilmuwan ya dalam proses ilmiah adalah mengkomunikasikan atau melaporkan hasil-hasil pengamatannya kepada masyarakat ya, khususnya masyarakat ilmiah. Nah, apabila seseorang memberitahukan hasil-hasil pengukurannya kepada masyarakat, maka ia harus memenuhi aturan atau format-format tertentu yang telah disepakati. Sesuatu yang telah disepakati ini disebut standar. Maka pendefinisian sistem satuan yang diterapkan secara internasional
sangat penting ya. Hal tersebut untuk memudahkan dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi yang terkait penelitian-penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi. Besaran pokok maupun besaran turunan dapat diukur dengan menggunakan satuan yang telah baku maupun satuan yang belum baku ya. Penggunaan berbagai satuan tentu akan menimbulkan berbagai masalah. Nah, untuk mengatasi hal ini di Prancis pada tahun 1790 telah didefinisikan dan disepakati suatu standar sistem satuan yang berlaku secara menyeluruh di Eropa saat itu ya, dengan mendefinisikan standar panjang dalam meter. Sistem ini dikenal sebagai sistem metrik dan merupakan sistem alternatif. Meskipun sistem metrik ini sudah digunakan untuk jangka waktu yang lama ya secara internasional, namun penggunaan istilah sistem internasional SI baru dimulai sejak tahun 1970. Sistem internasional diturunkan atas dasar bilangan kelipatan 10 atau sistem desimal agar sesuai dengan dasar bilangan yang digunakan di seluruh dunia. Untuk menyatakan hasil pengukuran yang bernilai sangat besar maupun sangat kecil dalam sistem internasional dapat dilakukan dengan menambahkan awalan pada sistem besaran pokok. Nah, ini awalan untuk kelipatan 10 ya, yang pangkatnya yang tabel di sebelah kiri ini pangkatnya positif, sedangkan yang di tabel sebelah kanan ini pangkatnya negatif ya. Jadi kalau misalkan 10 pangkat 1 awalannya itu deka, ya misalnya dekameter, seperti itu. 10 pangkat 2 hekto, 10 pangkat 3 kilo, 10 pangkat 6 mega, 10 pangkat 9 giga, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang pangkatnya negatif ya. 10 pangkat min 1 desi, 10 pangkat min 2 senti, 10 pangkat min 3 mili. Selanjutnya ada istilah besaran ekstensif dan besaran intensif ya. Apa itu besaran ekstensif? Suatu besaran disebut besaran ekstensif jika besar atau magnitudenya bersifat aditif ya, yakni dijumlahkan dari bagian-bagiannya. Contoh besaran massa dan besaran volume seperti itu ya. Nah, misalkan apa? Jika terdapat seonggok daging yang masanya 1 kilo dan sepotong gula merah 0,5 kilo, massa secara keseluruhan dari daging dan sepotong gula merah adalah 1,5 kilo. Nah, ini massa merupakan contoh besaran ekstensif. Nah, berbeda dengan besaran intensif ya. Suatu besaran disebut besaran intensif jika besarannya tidak tergantung dari penambahan subsistemnya. Contohnya apa? Massa jenis, tekanan, dan temperatur. Di sini contoh nomor 2 merupakan contoh besaran intensif ya. 2 potong kayu masing-masing memiliki massa jenis 0,9 kg per meter pangkat 3. Bila kedua kayu itu disambung, maka massa jenisnya tidak berubah, yakni tetap 0,9 ya. Jadi misalkan ada 2 buah kayu, ini ada 2 buah kayu gitu ya. Ini massa jenisnya Rho sama dengan, ini misalkan kayu 1 ya, ini kayu 2, ini Rho 1, 0,9 kg per meter pangkat 3. Nah, ini Rho 2 juga sama dengan Rho 1, 0,9 kg per meter pangkat 3. Nah, kalau besaran intensif, contohnya massa jenis ketika disambung, misalkan kayu 1 dengan kayu 2 ya, ini disambung,
maka massa jenisnya akan tetap tidak dijumlah massa jenis 1 dengan massa jenis 2, tetap 0,9 kg per meter pangkat 3. Berbeda dengan contoh nomor 1. Kalau contoh nomor 1, massa itu akan bisa dijumlah seperti itu ya. Tadi ketika kita membahas besaran pokok dan besaran turunan, ada istilahnya dimensi ya. Nah, kita akan bahas apa itu dimensi. Istilah dimensi dalam ilmu fisika memiliki dua pengertian khusus yang berbeda. Pertama, berkaitan dengan keleluasaan gerak sebuah benda, sedangkan yang kedua terkait dengan besaran. Contoh keleluasaan gerak sebuah benda itu misalkan sebuah manik-manik yang dibiarkan begitu saja di atas meja akan dapat bergerak lebih leluasa dibandingkan dengan manik-manik yang diuntai pada seutas kawat yang kaku ya. Manik-manik yang diuntai pada seutas kawat yang kaku itu akan bergerak hanya sepanjang kawat itu saja. Nah, dikatakan bahwa manik-manik yang diuntai tinggal dalam ruang yang dimensinya lebih rendah dibandingkan manik-manik yang dibiarkan bebas di atas meja. Nah, manik-manik yang diuntai dikatakan hidup dalam tanda petik ya, dalam ruang satu dimensi, sedangkan manik-manik yang dibiarkan bebas di atas meja dikatakan hidup pada ruang dua dimensi jika tidak ada kemungkinan terangkat dari permukaan meja. Nah, pengertian istilah dimensi yang kedua itu terkait besaran yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini ya. Misalnya untuk definisi dimensi sebagai besaran ya. Dengan satuan apapun, jarak suatu gugus bintang dari bumi adalah besaran panjang ya. Besaran panjang dapat berupa meter, tahun cahaya, atau satuan tradisional seperti sejengkal, sedepak. Jarak gugus bintang tersebut tetaplah besaran panjang. Oleh karena itu, jarak memiliki dimensi panjang seperti itu ya. Walaupun diukur dengan satuan panjang apapun, tapi dimensinya tetap dimensi panjang, bukan luas seperti itu. Demikian pula contoh lainnya misalkan selang waktu akan dinyatakan dengan satuan apapun, entah dengan detik, menit, jam, atau dengan satuan-satuan yang lainnya. Selang waktu tetap saja dia dimensinya adalah dimensi waktu ya. Setiap besaran fisika hanya memiliki satu dimensi, misalnya dimensi untuk besaran panjang ditetapkan sebagai L ya. Walaupun satuannya berbagai macam, tapi dimensinya tetap satu jenis yaitu L. Panjang, lebar, tinggi, kedalaman, diameter merupakan besaran yang sama, yaitu besaran panjang, tapi dimensinya tetap ditulis L ya, walaupun satuannya dinyatakan dengan berbagai macam jenis satuan panjang. Dimensi untuk besaran turunan diperoleh berdasarkan dimensi besaran-besaran pokok. Sama seperti satuan untuk besaran turunan diperoleh berdasarkan satuan besaran-besaran pokok ya, seperti yang ini. Ini besaran turunan. Meter dikali A, meter ini besaran pokok. A adalah besaran turunan juga, tapi A juga diperoleh dari besaran-besaran pokok, yaitu besaran panjang dan besaran waktu seperti itu ya. Dan sekarang kegunaan dimensi itu apa? Yang pertama, untuk menjelaskan adanya kesetaraan dua besaran fisis yang secara sekilas terlihat berbeda. Untuk menguji salah satu persamaan yang tersusun dari berbagai besaran fisis. Nah, sudah tepat atau belum gitu ya. Manfaat yang ketiga, untuk memeriksa perhitungan-perhitungan yang dilakukan telah sesuai. Kemudian kita akan bahas konversi satuan. Nah, ini juga sangat penting ya. Tadi dikatakan bahwa
satuan panjang itu bisa dinyatakan dengan meter, dengan kilometer ya, dengan feet ya kaki, dengan jengkal. Nah, itu kan harus dikonversi, misalkan diminta untuk dinyatakan dalam satuan internasional. Satuan internasional dari besaran panjang itu meter. Jadi kalau misalkan ada di soal satuannya itu sentimeter, maka harus dikonversi ke meter seperti itu. Nah, dalam perhitungan seringkali diperlukan adanya konversi dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Dalam perhitungan konversi satuan, satuan dapat dipandang layaknya peubah dalam aljabar ya, sehingga dapat saling meniadakan atau istilahnya dapat dicoret seperti itu ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan konversi sebaiknya dibiasakan menulis secara lengkap satuan yang digunakan hingga akhir perhitungan. Hal ini untuk memudahkan pelacakan jika terjadi kesalahan perhitungan. Dalam melakukan konversi satuan, sebaiknya selalu diperhatikan penggunaan faktor konversi. Apa itu faktor konversi? Nisbah atau perbandingan antara dua satuan yang nilainya sama dengan 1, seperti itu. Contohnya, satuan panjang yang biasanya dipakai dalam kajian astrofisika dan astronomi adalah 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya bukanlah satuan waktu. 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama 1 tahun. Jadi tadi dikatakan di sini juga ya, 1 tahun cahaya itu merupakan besaran panjang. Walaupun ada kata-kata 1 tahun gitu ya, tapi bukan termasuk ke dalam besaran waktu. Ini misal suatu bintang yang berada di galaksi Andromeda, jaraknya dari kita itu 690 kiloparsec ya. Melalui teleskop kita, bintang tersebut terlihat mengalami supernova, yaitu ledakan besar sebagai tanda berakhirnya masa hidup bintang tersebut. Nah, kapan sesungguhnya supernova itu terjadi ya? Diketahui bahwa 1 parsec sama dengan 3,26 tahun cahaya. Dan ini bisa kita jadikan sebagai faktor konversi. Oke, sekarang kita menghitung jarak bintang tersebut apabila dinyatakan dalam tahun cahaya ya. Tadi di sini ya, di soal dikatakan bahwa 1 parsec sama dengan 3,26 tahun cahaya. Oke, kita lihat lagi di soal. Suatu bintang yang berada di galaksi Andromeda, jaraknya itu 690 kiloparsec ya. Melalui teleskop kita, bintang tersebut terlihat mengalami supernova ya. Nah, kapan sesungguhnya supernova itu terjadi? Maka yang diketahui itu 690 kiloparsec. Nah, kita jadikan parseknya. Kalau kilo berarti di sini nambah 10 pangkat 3 ya. Tadi di tabel pengali ya, 10 pangkat 3 itu kilo. Jadi dikali 10 pangkat 3 atau nolnya ditambah 3. Ini satuannya menjadi parsec ya. Nah, ini berapa tahun cahaya? Maka ini dimisalkan X ya. X sama dengan 690 kilo ya, 600 atau kita tulis seperti ini, 690.000 parsec. Kita tulis satuannya supaya tidak bingung. Per 1 parsec ya, dikali
3,26 tahun cahaya. Oke, ini tadi dikatakan bahwa dalam perhitungan konversi satuan, satuan dapat dipandang layaknya peubah dalam aljabar, sehingga dapat saling meniadakan atau bisa dicoret gitu ya. Nah ini parsec, karena pembagian, maka bisa dicoret ya, sehingga hasilnya, ini kalau kita kalikan 690.000 dengan 3,26, kalau dibagi 1 itu kan tidak ada pengaruhnya ya. Hasilnya 2.249.400 tahun cahaya. Sesungguhnya kita melihat supernova yang telah terjadi 2.249.400 tahun yang lalu, karena cahaya membutuhkan waktu 2.249.400 tahun untuk sampai ke mata kita. Kita tulis di sini keterangannya ya. Kita akan melihat ya. Akan melihat supernova, ledakan tadi ya, ledakan besar sebagai tanda berakhirnya masa hidup bintang. Itu 2.249.400 tahun yang lalu gitu ya. Contoh konversi yang lain itu misal diketahui 5 detik gitu ya. Oke, 5 detik itu berapa menit misalkan. Nah, kita cari faktor konversinya. Nah, faktor konversi diketahui bahwa 1 menit itu 60 detik ya. Di sini ditanyakan ketika 5 detik itu berapa menit? Kita misalkan di sini X. Maka X sama dengan yang diketahui di soal 5 detik sebagai pembilang. Pembilang itu posisinya di atas di bagian pecahan. Kemudian di faktor konversi ya 60 detik dikali dengan 1 menit. Oke, ini coret ya detiknya. Kalau pembagian bisa dicoret, maka X sama dengan 60 dibagi 5 itu 12 ya. Jadi 1/12 menit. Kalau dibuat pecahan itu sekitar 0,083 menit ya. Menit. Oke. Seperti itu ya caranya. Selanjutnya akan kita bahas yaitu angka penting ya. Angka penting dalam pengukuran menunjukkan tingkat ketelitian pengukuran tersebut. Nah, bagi fisikawan, hasil ukur 13 mm berbeda dengan 13,00 mm. Nah, hasil ukur 13 mm ini memiliki digit terakhir yaitu angka 3 yang merupakan angka yang diragukan. Sedangkan hasil ukur 13,00 mm memiliki digit terakhir yaitu angka 0 yang merupakan angka yang diragukan. Oleh karena itu, hasil ukur 13,00 lebih teliti daripada 13 mm ya, seperti itu. Nah, angka penting dapat dikatakan sebagai nilai hasil ukur hingga digit taksiran. Nah, perlu diperhatikan bahwa tidak selalu nilai taksiran
suatu pengukuran adalah digit terakhir hasil ukurnya. Contoh hasil ukur presisi geodesik pada eksperimen gravity probe ya, diperoleh 6602 plus minus 18 milidetik per tahun. Nah, nilai taksirannya itu 0,2 karena apa? Galatnya itu 2 digit, maka angka taksirannya juga sama, 2 digit dari belakangnya itu angka 0 dan 2, seperti itu ya. Nah, ini yang harus kita ketahui terkait aturan penulisan angka penting. Nah, ini digunakan angka penting ini dalam menuliskan hasil pengukuran. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi, angka 1, 2, 3, dan seterusnya itu angka penting, ya, selain 0. Nah, yang dipermasalahkan dalam angka penting itu sebenarnya aturan angka 0 gitu ya. Tapi apakah angka 0 itu pasti bukan angka penting? Belum tentu ya. Nah, untuk angka 0 itu aturannya ada aturannya sendiri gitu ya. Kita lihat nomor 2 sampai 5 ini mengatur aturan angka 0. Aturan nomor 2, semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal, tetapi di sebelah kiri angka bukan 0, bukanlah angka penting. Tanda desimal itu ditandai dengan tanda koma ya. Nah, ini semua angka 0 ya, yang di sini. Di sebelah kanan tanda desimal, ini sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan dari tanda desimal, dan sebelah kiri dari angka bukan 0 bukanlah angka penting. Jadi berapa angka penting dari 0,00000002? Ada satu angka penting, yaitu angka 2, seperti itu. Semua angka 0 ini tidak dianggap angka penting. Contoh lagi, misalkan 0,03. 321, maka ini ada 3 buah angka penting ya, yaitu angka 3, angka 2, dan angka 1. Oke, selanjutnya nomor 3, semua angka 0 di sebelah kanan, ini angka 0 ya, di sebelah kanan tanda desimal itu koma, yang mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi angka 0 di sebelah kanan tanda desimal yang mengikuti angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi contoh 4,00 ini memiliki 3 angka penting, yaitu angka 4, angka 0, dan angka 0 lagi. Angka 0 di sini dianggap sebagai angka penting, berbeda dengan aturan di nomor 2. Oke, untuk aturan selanjutnya, angka 0 di sebelah kanan, ini angka 0 ya, di sebelah kanan, angka bukan 0-nya yang ini, ya, ini di sebelah kanan, tetapi tanpa tanda desimal, tanpa koma, bukanlah angka penting. Jadi 3400 ini hanya memiliki 2 angka penting, yaitu 3 dan 4. 2 nol di belakang ini tidak dianggap angka penting karena tanpa tanda desimal. Berbeda dengan aturan nomor 2 ya. Ada tanda desimal yang sebelumnya ini angka bukan 0 ya. Jadi misalkan begini, 3400 dengan 34,00. Nah, ini sama-sama nolnya di sebelah kanan angka bukan 0, yaitu 34 ya. Tetapi perbedaannya, kalau di sini ada tanda desimalnya, kalau yang di sini enggak kan? Berarti kalau ini ada 2 angka penting, yaitu 3 dan 4, sedangkan
Yang 3,4 ada 4 angka penting, 3, 4, 0, 0. Aturan selanjutnya yaitu angka 0 di antara dua angka penting merupakan angka penting. Nah, ini kita lihat ya, memang untuk melihat aturan untuk angka 0 itu harus teliti ya. Oke, di sini ya, yang jadi permasalahan itu angka 0 yang ada di sini ya. Apakah angka penting? Nah, oke, kita lihat di sini. 56 itu angka penting, yang ini ya. Setelah itu ada 0 di sebelah kanan desimal ya. Sebelumnya itu angka penting juga. Maka 0 yang di sini itu angka penting. Angka 0 di antara dua angka penting merupakan angka penting. 0 yang ini di antara 56 dan 0. Dua-duanya angka penting. Maka 0 di sini merupakan angka penting. Sehingga ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Memiliki 4 angka penting. Begitu aturannya ya. Selanjutnya, dalam penulisan pengukuran kadang juga dibuat notasi ilmiah ya. Bentuk umum penulisan ilmiah adalah P dikali 10 pangkat M. Bagian P nilainya memenuhi aturan, P itu lebih besar sama dengan 1, P kurang dari 10. Nah, P ini disebut mantisa. Sedangkan 10 pangkat N disebut ordo. Dengan N adalah bilangan bulat ya. Jumlah angka penting mantisa disesuaikan dengan jumlah angka penting bilangan yang akan ditulis dalam notasi ilmiah. Maksudnya apa? Misalkan begini. Dalam notasi ilmiah ya, bilangan 0,000067 dapat ditulis ya 6,7 dikali 10 pangkat min 5. Kenapa pangkat min 5? Si koma tanda desimal itu mundur sebanyak 5 kali ke sebelah kanan. Jadi yang koma di sini kan mundur. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk mencapai nilai 6,7 itu si koma harus mundur ke kanan sebanyak 5 kali. Nah, kalau ke kanan mundurnya angka koma ada tanda negatifnya. Kalau komanya maju ke depan itu tanda positif. Misalkan begini ya, 3, 2, 7, 6. Nah, ini maju ke depan ya, dari sini kan 1, 2, 3. Nah, jadinya majunya 3,276 dikali 10 pangkat. Karena maju ke kiri maka plus tidak perlu ditulis, ini pangkat 3. Tapi kalau misalkan ke kanan pangkatnya tanda minus ya. Nah, ini 6,7 itu kan karena di sini P itu syaratnya tidak boleh 10 gitu ya. Harus kurang dari 10. 6,7 itu kan kurang dari 10. Seperti itu ya. Nah, bilangan 0,000067 ini memiliki dua angka penting. Oleh karena itu, mantisanya yang ini ya, ini kan mantisa. Ini P. Kalau di sini ya aturannya, maka mantisanya juga ada dua angka penting, seperti itu. Sekarang kita akan membahas angka penting dan aljabar. Angka penting pada penjumlahan dan pengurangan. Aturannya,
pada penjumlahan atau pengurangan dua buah bilangan akan muncul beberapa angka yang diragukan. Maka hasil penjumlahan atau pengurangan harus dibulatkan sehingga angka yang diragukan tinggal satu saja. Nah, kita lihat contoh nomor 1 ya. Contoh nomor 1 itu contoh penjumlahan. Nah, ini contoh nomor 1 ya. 4,8890 ditambah 43,67. Kita tambah ya. Ini 0955,84. Oke. Kita lihat untuk angka 4,8890, 0 di sini merupakan angka yang diragukan. Sedangkan untuk yang 43,67, angka 7 ini merupakan angka yang diragukan. Namun posisinya ini berbeda. Untuk angka 0, posisinya itu angka ke-4 dari desimal ya. 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk angka 7 ini angka kedua dari desimal, angka yang diragukannya. 1, 2. Jadi hasil penjumlahannya, angka yang diragukan posisinya mengikuti dari yang paling kecil gitu ya urutannya. Ini kan urutannya kedua dari desimal, ini keempat dari desimal. Maka angka yang diragukannya juga sama untuk hasil penjumlahan dari yang kedua, yang lebih kecil gitu ya. Kedua dan ke belakang. Jadi angka yang diragukan untuk hasil penjumlahan 590. Di sini kan tadi dikatakan pada penjumlahan atau pengurangan dua buah bilangan akan muncul beberapa ya angka yang diragukan. Nah, ini angka yang diragukannya 590. Maka hasil penjumlahan atau pengurangan harus dibulatkan sehingga angka yang diragukan tinggal satu saja. Nah, maka ini harus dibulatkan. 48,9 itu harus lebih besar dari 5, maka bisa membulatkan ke depannya menjadi 6 gitu ya. Oke, 6 di sini merupakan angka yang diragukan dan ini sudah tinggal satu saja angka yang diragukan, seperti itu. Untuk contoh nomor 2 ini aturan angka penting pada perkalian atau pembagian. Hasil perkalian atau pembagian harus dibulatkan sehingga jumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting paling kecil di antara yang dikalikan atau bilangan-bilangan yang muncul dalam perkalian atau pembagian ya. Ini harus ditambah pembagian atau perkalian. Oke, sekarang hasilnya misalkan 3,428 dikali 81,3224 itu kalau kita kalikan 278,77318872 ya. Nah, di sini dikatakan hasil perkalian atau pembagian harus dibulatkan sehingga jumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting paling kecil. Di sini angka pentingnya itu ada 4 angka penting. Sedangkan yang ini ada 6 angka penting. Maka yang paling kecil itu 4 angka penting ya. Sehingga ini harus dibulatkan. Harus mengikuti jumlah angka penting yang paling kecil. Harus ada 4. Berarti 278,8. 1, 2, 3, 4 ini 4 angka penting.
Seperti itu. Nah, perbedaannya dengan yang nomor 1, ya, aturan pada penjumlahan dan pengurangan, itu bukan mengikuti angka pentingnya gitu ya, jumlah angka pentingnya, tapi mengikuti posisi angka yang diragukan, seperti itu. Nah, ini aturan 2 dan 3, ini sekilas sama padahal berbeda ya. Kalau misalkan aturan angka penting pada perkalian atau pembagian ya, itu mengikuti hasilnya itu mengikuti jumlah angka penting yang paling kecil. Tapi kalau penjumlahan atau pengurangan itu aturannya mengikuti angka yang diragukan, posisi angka yang diragukan paling kecil gitu ya. Misalkan begini. Misalkan begini. 20,293 dikurangi 19,24 ya, itu sama dengan 1,053. Oke, di sini akan terlihat perbedaan aturan penjumlahan atau pengurangan dengan perkalian ya. Untuk 20,293 ini ada 5 angka penting, sedangkan 19,24 ada 4 angka penting. Hasilnya ini 4 angka penting ya. Nah, kalau misalkan mengikuti aturan perkalian ini sudah pas gitu ya. Sudah mengikuti angka penting paling kecil. Tapi ini lihat lagi, ini pengurangan sehingga aturannya berbeda dengan perkalian. Kalau pengurangan sama dengan penjumlahan, kita lihat angka yang diragukan. 3 ini angka yang diragukan ya. 4 di sini angka yang diragukan. 3 posisinya itu di urutan ketiga, angka ketiga dari desimal ya, 1, 2, 3. 4 urutannya itu 2 angka di belakang desimal. Angka kedua gitu maksudnya, di belakang desimal 1, 2. Maka angka yang diragukan itu mulai dari urutan angka kedua dari desimal, dari ini 5 ke belakang gitu ya. Maka di sini 5 dan 3 ini merupakan angka yang diragukan. Dan untuk aturan penjumlahan itu harus satu saja angka yang diragukan, maka kita tulis 1,53. Nah, ini kan kalau kita hitung ada 3 angka penting, tidak mengikuti aturan angka penting, tapi mengikuti angka yang diragukan yang posisinya paling kecil gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya kita membahas pengukuran. Ketika seseorang melakukan pengukuran, artinya ia sedang menentukan nilai suatu besaran dengan bantuan alat yang disebut alat ukur. Hasil pengukuran kemudian disajikan sebagai perkalian antara sebuah bilangan real dengan satuan yang digunakan. Nah, menurut caranya, pengukuran dapat digolongkan menjadi 2, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran atau pengamatan yang dilakukan sekali saja untuk mengukur suatu besaran tertentu. Sedangkan pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan beberapa kali untuk mengukur suatu besaran tertentu. Jadi diulang gitu ya, beberapa kali nanti ada cara untuk mengukur nilai alatnya. Sedangkan menurut sifat keluaran yang dihasilkan, pengukuran dapat digolongkan menjadi 2 juga. Yang pertama pengukuran statis, yang kedua pengukuran dinamis ya. Pengukuran statis jika keluaran yang dihasilkan tetap konstan ya, selama periode yang relatif lama. Contohnya apa? Kita mengukur panjang atau massa suatu benda.
Nah, itu kalau kita ukur dalam waktu lama, tetap konstan gitu ya hasilnya. Sedangkan kalau pengukuran dinamis, jika keluaran yang dihasilkan berubah sebagai fungsi waktu. Contohnya pengukuran fluks magnetik dengan menggunakan galvanometer balastik ya. Oke, ada istilahnya ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran ini merupakan ralat ya atau galat dari pengukuran. Hasil pengukuran bukanlah besaran yang diukur. Perlu ditekankan bahwa kegiatan mengukur selalu merupakan prosedur eksperimen dan selalu melibatkan alat ukur. Alat ukur dibuat oleh manusia dan selalu tidak sempurna. Maka yang tidak bisa dihindarkan dari pengukuran adalah kesalahan dan ketidakpastian atau ralat ya. Nilai ralat menunjukkan tingkat presisi suatu pengukuran. Semakin kecil ralatnya, semakin presisi pengukurannya. Nah, ralat diwujudkan dalam bentuk bilangan positif. Nah, bisa ditulis dengan seperti ini. A itu hasil yang diukur plus minus delta A. Delta A di sini merupakan ralatnya. Baik, itu saja materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.